Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam suasana pandemi, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kognisi sosial atau social cognition. Ini adalah ilmu psikologi. Sengaja saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan kognisi sosial. Ini adalah tugas mata kuliah psikologi pendidikan untuk dosen Dr. Hawali Berna. Saya berada di kelompok 8 yang terdiri dari 1 Joni Iskandar, 2 Susi Amalia, 3 Fahmi Zamzami, dan saya sendiri. Kami dari Fakultas Pasarjana Pendidikan MIPA Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh berkaitan dengan kognisi sosial, apa salahnya saya menyampaikan terlebih dahulu karena kita masih dalam masa pandemi. Tetap jaga diri, jaga imun dan jaga iman. Sekali lagi, jaga iman dan jaga imun, atau jaga imun dan jaga iman. Jangan lupa cuci tangan, kemudian memakai masker. Kemudian apabila Anda mengalami gejala-gejala batuk, pilek, panas, segera hubungi vaskes terdekat atau rumah sakit. Kemudian konsumsi makan makanan yang bergizi, kemudian perbanyak sayur, kemudian tetap kita berolahraga untuk menjaga kesehatan kita. Baik, kita mulai saja, yaitu berkaitan dengan kognisi sosial. Saya ambil dari teori Albert Bandura bahwa perilaku seseorang individu dipengaruhi oleh kepercayaan serta kapabilitas individu tersebut. Ya, itu menurut Benz yang pada tahun 2007. Kemudian Green dan Pale pada tahun 2009 berpendapat perilaku individu tercipta karena adanya interaksi antara individu, lingkungan, dan perilaku orang tersebut sehingga menghasilkan perilaku berikutnya. Jadi menurut teori Bandura, dari konsep segitiga ini ada behavior, kemudian personal faktor, kemudian environment faktor, bahwa dapat disimpulkan bahwa perilaku mempengaruhi lingkungan atau sebaliknya. Atau bisa lihat seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah teori yang disampaikan oleh Albert Bandura, ya. Jadi saya ulangi bahwa perilaku mempengaruhi lingkungan atau sebaliknya, ya. Jadi ketiga ini dari behavior, perilaku seseorang, behavior itu dipengaruhi oleh sendirinya atau lingkungannya, ya, seperti itu. Kemudian pemodelan, ya, pemodelan. Ini masih saya kutip dari Bandura, ya, bahwa perilaku seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam dirinya atau kognitif dan lingkungan. Adapun ada 4 tahap di dalam proses pemodelan itu menurut Nabavi pada tahun 2012. Yang pertama itu adalah perhatian atau attention. Saya kasih contoh di dalam perhatian ini adalah seseorang pemain musik yang tidak percaya diri mungkin meniru tingkah laku pemain musik yang terkenal, ya, sehingga tidak menunjukkan gayanya sendiri. Itu adalah dari perhatian, ya. Jadi dia memperhatikan pemain musik lain, kemudian dia tiru, kemudian dia tidak mempunyai kepercayaan diri. Jadi ibaratnya kalau kita bilang mencontek secara menyeluruh, seperti itu, ya. Kemudian tahapan berikutnya dari pemodelan itu adalah mengingat atau retention.
Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak dia bisa diperlukan atau diinginkan. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses belajar ya. Mengingat atau ingatan kita. Jadi kalau misalkan guru menyampaikan sesuatu, dia ingat. Nah, itu di memorinya yang bersangkutan. Kemudian tahapan selanjutnya ada reproduksi gerak atau reproduction. Ya, contoh dari reproduksi gerak ini adalah mengendarai mobil, bermain tenis, atau misalkan saatnya untuk benar-benar melakukan individu yang diamatinya. Ya, seperti itu. Jadi ada geraknya ya. Jadi seseorang cara berkendaranya seperti itu. Jadi kita tiru seperti itu ya. Itu namanya model. Saya sekali lagi di dalam proses ini saya ambil dari Bandura bahwa yang disebut pemodelan itu adalah perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dari diri dan lingkungan ya. Jadi cara dia mengendarai mobil itu hasil dari cara dia berkendara dan cara dia lihat orang lain berkendara. Itu yang disebut dengan reproduksi gerak. Atau misalkan seseorang pemain bola akan mencontoh pemain yang lain, gerakan menendang bolanya seperti apa, kan seperti itu ya. Contoh misalkan kita ngetren misalkan tendangan pisang misalkan. Nah, nanti itu akan ditiru oleh orang lain bahwa cara menendang untuk tendangan pisang itu cara menendangnya dari sudut mana bolanya, kan seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah motivasi ya. Motivasi juga penting dalam pemodelan ya, karena penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Itu kalau tadi saya sebutkan misalkan gitu ya, cara orang menendang bola, kemudian dia belum bisa gitu cara menendang bola untuk tendangan pisang misalkan. Atau misalkan cara berkendara untuk teknik balapan misalkan. Sekali dia belum bisa, pasti akan termotivasi untuk beberapa kali melakukan tindakan yang sama. Nah, itu tahap utama di dalam pemodelan ya. Jadi tahap akhir itu adalah motivasinya. Motivasinya seperti apa yang bersangkutan ya, seperti itu. Ini beberapa jenis lain pemodelan ya atau peniruan. Yang pertama adalah peniruan langsung. Peniruan langsung itu berarti adanya modeling atau suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contoh meniru gaya penyanyi yang disukai seperti yang tadi. Jadi langsung gitu. Cengkoknya misalkan nyanyi dangdut, cengkoknya seperti itu, ditiru nanti pada saat lomba misalnya. Itu namanya meniru langsung ya. Jiplak gitu ya, jiplak langsung. Seperti itu. Kemudian peniruan tidak langsung. Jadi contohnya saya ambil di sini meniru watak yang dibaca dalam buku gitu ya. Kalau ini mungkin para artis-artis senior ya. Jadi dia terjemahkan bahwa wataknya dalam skenario itu seperti ini. Itu namanya peniruan tidak langsung ya. Kemudian di dalam beberapa jenis lain di dalam pemodelan itu yang ketiga adalah peniruan gabungan. Jadi peniruan gabungan ini antara peniruan langsung dan tak langsung. Tadi peniruan langsung itu misalkan seseorang melihat penyanyi kemudian dia jiplak secara murni, jiplakannya itu menirukan keinginan dia, motivasinya ingin meniru dengan model artis yang disukainya gitu ya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan peniruan gabungan. Jadi gabungan antara peniruan langsung dan peniruan tidak langsung. Kemudian peniruan sesaat. Saya ambil contoh di sini meniru gaya pakaian di televisi misalkan. Trennya misalkan baju artis yang kita lihat bajunya seperti itu kita tiru. Ya, seperti itu namanya peniruan sesaat. Kemudian yang terakhir adalah peniruan berkelanjutan. Saya ambil contoh meniru gaya bahasa gurunya. Jadi
kepada Bapak dan Ibu yang berprofesi sebagai guru, awas nih, cara berperilakunya harus hati-hati karena pasti peserta didik atau siswa Anda meniru apapun yang Anda lakukan. Jadi harus hati-hati ya, seperti itu. Itu namanya peniru berkelanjutan. Baik bahasa, gerak-geriknya, pasti itu akan ditiru. Makanya ada, saya mah menyukai guru ini, ya pasti gayanya disukai oleh siswa tersebut ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kognisi sosial, itu adalah self efficacy ya. Apa itu self efficacy? Self efficacy itu adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Nah, saya ulangi, self efficacy adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Nah, ya. Self efficacy itu terdiri dari keyakinan diri, penilaian diri, baik atau buruk, kemudian tepat atau salah, bisa atau tidak bisa ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy itu adalah satu, budaya ya. Budaya dia tinggal seperti apa gitu ya. Kalau misalkan saya tinggal di daerah pesisir, ya logat saya seperti ini, orang pesisir, orang tani ya, seperti itu. Kemudian gender itu apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian sifat dari tugas yang dihadapi. Seseorang itu memiliki sifat ya, dia bertugas di mana, seperti itu. Kalau guru pasti akan bersifat seperti layaknya seorang guru ya, seperti itu. Kemudian intensif eksternal. Intensif eksternal ini adalah yang diberikan orang lain merefleksikan keberhasilan seseorang ya. Jadi lihat orang lain berhasil, ya kita juga pengen berhasil dong kan. Masa kita melihat orang lain berhasil, sukses, kita nggak mau lihat, kita tidak mau sukses sendiri kan, seperti itu. Kemudian status atau peran individu dalam lingkungan. Status kita dalam lingkungan itu bagaimana? Apakah status kita di lingkungan itu, misalkan apa ya, kalau saya bilang di sini, individu yang memiliki status yang lebih tinggi akan memperoleh derajat kontrol yang lebih besar, yang dimilikinya juga tinggi. Sedangkan individu yang memiliki status yang lebih rendah akan memiliki kontrol yang lebih kecil. Artinya ini lebih kepada bersifat di dalam di dalam status dalam lingkungan itu dia seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir pada faktor pengaruh self efficacy ini adalah informasi tentang kemampuan diri. Artinya kita nih bisa apa sih gitu ya. Kita kan bisa ibaratnya kalau di dalam sekolah itu namanya EDS, evaluasi diri sekolah ya, evaluasi diri sekolah. Nah, kalau kita diri sendiri ya kita mengevaluasi diri lah. Kita nih kemampuan kita nih apa sih, kan seperti itu. Kelebihan kita nih apa sih, kan gitu. Dan itu akan timbullah keyakinan diri, kemudian penilaian diri baik atau buruk, kemudian tepat atau salah, kemudian bisa atau tidak bisa ya, seperti itu. Nah, kita lanjut di dalam tadi, kalau tadi self efficacy ini adalah pengaturan diri ya, atau regulasi diri. Kalau bisa diterjemahkan, pengaturan diri itu adalah kemampuan mengatur dan mengendalikan perilaku manusia. Ada beberapa komponen tahapan regulasi diri atau pengendalian diri yang menurut Bandura. 1. Observasi terhadap performa yang sudah dilakukan. Saya ulangi, di dalam komponen tahap regulasi diri atau menurut Bandura itu ada 3. Yang pertama, observasi terhadap performa yang sudah dilakukan. Kemudian evaluasi diri dengan membandingkan pencapaian dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian reward diri, di mana orang melakukan tindakan verbal, simbol maupun bukti nyata ya. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama mengenai
observasi ya. Di dalam observasi ini ya kita harus apa ya namanya ya, apa ya, observasi itu ya kita ini diri lah, apa namanya, mengatur diri gitu, di evaluasi diri kalau saya sebutkan sih ya, kalau saya sebutkan itu evaluasi diri gitu ya. Evaluasi diri, seberapa mampu sih kita nih mengatur atau mengendalikan emosi kita ya, seperti itu ya. Kemudian dari evaluasi itu tujuannya mau apa kita nih, kan seperti itu. Tadi kalau observasi itu performa kita lebih kepada kita menumbuhkan di dalam kita semangat. Kemudian evaluasi itu kita nih punya kelebihan apa seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita beri reward terhadap diri kita bahwa kita nih mampu, kan seperti itu. Kita nih kedudukannya seperti ini, kita pasti akan bisa melakukan hal yang kita inginkan. Itu namanya dalam bentuk apa ya namanya, reward diri ya. Reward diri, kita mengapresiasi diri kita bahwa kita mampu melakukan itu. Ini relasi kognisi dan motivasi. Kalau kita apa ya, kalau kita belajar matematika ya, jadi belajar matematika, yang namanya relasi itu adalah hubungan ya, hubungan yang ada hubungan tidak nih antara apa namanya, antara himpunan A dengan himpunan B, hubungannya apa, kan seperti itu. Jadi relasi kognisi dan motivasi itu, motivasi yang kuat akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik gitu ya. Nah, sebaliknya juga apabila motivasi yang kurang kuat akan menghasilkan hasil belajar yang tidak baik pula ya, artinya itu apa namanya. Jadi saya ulangi, kalau misalkan motivasi kita ini bukan hanya konteks belajar sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan contoh, ini hanya contoh saja. Kalau misalkan kita belajarnya rajin, apa implikasinya? Ya, nilai kita baik. Kalau misalkan belajarnya kurang rajin, implikasinya apa? Hasil belajarnya kurang baik. Nah, itu yang disebut dengan relasi ya, seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya ulangi, ini adalah mengenai kognisi sosial ya, yang kita alami setiap hari tanpa kita sadari bahwa secara tidak langsung kita harus memotivasi diri kita supaya kita mengendalikan diri kita, dan bahwa kita juga harus dikasih reward. Bukan ke orang lain saja kasih reward, tetapi diri kita juga harus kasih reward. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.